Jika kamu entah bagaimana jatuh ke dalam lubang hitam, itu mungkin mengubah masa depanmu dan menghapus masa lalumu. Iya, setidaknya secara teori. Yuk kita mulai dengan dunia nyata tempat kita hidup. Di sini, di planet bumi, masa lalumu pasti bisa menentukan masa depanmu. Tapi bayangkan kamu tidak berada di bumi, tapi di suatu tempat di alam semesta yang tak berujung, dan kamu menemukan jenis lubang hitam tertentu. Lubang hitam yang ditemukan oleh seorang ahli matematika UC Berkeley. Supaya tidak tertukar dengan lubang hitam biasa, kita sebut saja jenis ini. Bagaimana dengan lubang hitam jinak? Jadi inilah alasannya mengapa kamu membutuhkan lubang hitam yang spesifik. Masalahnya kamu tidak mungkin bisa bertahan hidup di lubang hitam biasa, tapi menurut beberapa perhitungan yang dilakukan oleh rekan postdoktoral Hinz dari UC Berkeley, jenis lubang hitam tertentu yang kita sebut sebagai lubang hitam jinak ini bisa saja mengembang dengan laju yang sangat cepat. Inilah yang memungkinkan untuk bertahan hidup dalam transisi dari dunia kita yang deterministik ke lubang hitam yang tidak deterministik. Bayangkan kamu selamat dari perjalanan itu dan sekarang kamu bergerak menuju pusat lubang hitam yang jinak. Mustahil untuk membayangkan apa yang ada di dalamnya, dan jika kamu sebagai seorang penjelajah benar-benar bisa masuk ke dalam lubang hitam, kamu tidak akan pernah bisa mengkomunikasikan kepada dunia luar hal-hal menarik apa yang tersembunyi di dalamnya. Tapi bukan itu yang menarik bagi kita sekarang. Kita perlu tahu bagaimana menyingkirkan masa lalu. Hinz, matematikawan yang sudah kamu kenal, mempelajari lubang hitam yang tidak berotasi dan memiliki muatan listrik. Hal yang paling penting dari lubang hitam adalah selain horizon peristiwa, mereka juga memiliki horizon Cauchy. Inilah intinya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana apa yang disebut determinisme runtuh. Itu mungkin terdengar terlalu ilmiah, tapi izinkan aku menjelaskannya padamu ya. Horizon Cauchy adalah tempat di mana masa lalumu tidak lagi menentukan masa depanmu. Jadi inilah metode yang terbukti secara matematis dan tampaknya berhasil untuk menyingkirkan masa lalumu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah pergi ke luar angkasa, menemukan lubang hitam tertentu, masuk ke pusatnya, dan mencapai horizon Cauchy. Tapi jika kedengarannya terlalu rumit, kamu bisa mencoba untuk tidak melakukan kesalahan di bumi. Ide-ide seperti masa lalumu bisa dibatalkan. Kamu memiliki banyak pilihan tentang bagaimana masa depanmu akan berkembang. Semua jargon tersebut terdengar tidak realistis sekaligus menarik. Misalnya, bayangkan tidak ada yang tahu bahwa kamu gagal masuk ke perguruan tinggi dan mendapatkan gelar. Tetapi mulai sekarang, kamu memiliki setiap kesempatan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi hanya secara teoritis, kenyataannya begitu kamu masuk ke dalam lubang hitam, bukan lubang hitam yang telah kita bicarakan, kemungkinan besar kamu akan lenyap untuk selamanya. Hei, jangan sedih dulu dong. Aku cuma berbicara tentang bentuk fisikmu saat ini. Ini sedikit lebih dalam dari yang terlihat. Masalahnya, ada prinsip mekanika kuantum yang aneh yang dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Sebagai permulaan, bayangkan kamu bukanlah seorang manusia, melainkan hanya sebuah informasi. Kamu memiliki pengalaman, latar belakang, dan pemikiran. Semua ini adalah informasi tentang dirimu. Sekarang kita buat lebih sederhana lagi yuk. Bayangkan sebuah drive USB atau buku. Kedua benda ini mengandung informasi. Jika kamu menghancurkan drive USB yang berisi musik dan film, maka drive tersebut tidak akan ada lagi dalam bentuk fisiknya. Tapi informasi yang ada di dalamnya tidak akan pernah berhenti ada. Sama halnya dengan buku. Jika kamu membakarnya, informasi yang ada di dalamnya tidak ikut terbakar. Informasi tersebut akan tetap ada, tetapi dalam bentuk lain. Jadi teori yang menyenangkan ini mengklaim bahwa meskipun seseorang melewati horizon peristiwa yang merupakan titik tanpa harapan sebelum kamu menjadi spaghetti, mereka tidak berhenti ada. Dengan kata sederhana, para penjelajah alam semesta ini masih ada, tetapi dalam bentuk informasi. Sekarang, yuk kita kembali ke lubang hitam. Menurut Stephen Hawking, lubang hitam memancarkan radiasi. Radiasi membuat mereka menyusut dan seiring berjalannya waktu, maksudku seiring berjalannya banyak waktu, lubang hitam bisa menyusut sedemikian rupa hingga akhirnya lenyap. Jadi apa yang terjadi pada astronot yang terjebak di dalam lubang hitam? Jika lubang hitam itu menghilang,
tidak, mereka tidak akan terlontar keluar dari lubang hitam seperti semula. Namun mereka akan tetap terlontar dari sana, tapi dalam bentuk radiasi Hawking. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Benar, kamu ingat bahwa tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di dalam lubang hitam. Teori lain mengatakan apa yang terjadi di dalam lubang hitam tidak benar-benar berada di dalam lubang hitam. Kedengarannya seperti alternatif yang bagus untuk ke Las Vegas jika semua penerbangan untuk akhir pekan telah dipesan. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lubang hitam mungkin memiliki portal di mana kamu bisa memutar waktu. Menurut teori ini, ada lubang putih di ujung lubang hitam. Jika kamu sampai di sana, kamu dapat membatalkan banyak hal. Misalnya kamu memecahkan vas kesayangan ibumu, masuklah ke dalam lubang putih dan semuanya akan kembali seperti baru. Kamu memasak orak-arik dan membuat jus jeruk segar, tapi entah bagaimana kamu kehilangan selera makan. Nggak masalah kok jika kamu memasaknya di dalam lubang putih. Voila! Telurnya tidak pecah, jeruknya tidak terpotong dan segar kembali. Nggak ada lagi makanan yang terbuang. Oke, memutar kembali waktu terdengar sangat keren, jadi kurasa kita mungkin membutuhkan lubang hitam untuk membantu kita. Jika lubang hitam dibuat di laboratorium, katakanlah lubang hitam bisa melahap benda-benda hingga menjadi cukup besar untuk menelan planet. Pertama, lubang hitam itu akan mengunyah Large Hadron Collider yang mungkin bisa menciptakan sesuatu yang mirip dengan lubang hitam di bumi. Berikutnya Jenewa, tempat Large Hadron Collider berada. Kemudian seluruh negara Swiss, lalu Eropa. Pada saat itu tidak lama lagi bumi akan lenyap. Untungnya jika lubang hitam benar-benar muncul, ukurannya akan sangat kecil sehingga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lubang hitam sebenarnya menghasilkan banyak energi dan melepaskannya seringkali dalam bentuk panas seperti tungku. Artinya lubang hitam akan memudar ketika kehabisan bahan bakar. Bahkan jika lubang hitam mikroskopis yang stabil tercipta, lubang hitam itu akan terus bertumbuh dengan sangat lambat sehingga tidak akan ada yang terjadi. Dengan asumsi bahwa ia bertahan cukup lama untuk menyerap partikel-partikel kecil di sekelilingnya, lubang hitam sebesar ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai berat 1 pon pun. Aku nggak akan ada saat itu, tapi lubang hitam di bumi bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Lubang hitam yang relatif kecil pun bisa memancarkan energi yang cukup untuk menghidupi umat manusia. Kita berbicara banyak tentang makanan kan? Jangan lupakan spaghettifikasi. Konsepnya cukup sederhana, ini semua tentang gravitasi. Bayangkan kamu sedang bermain dengan permen karet, dengan kekuatanmu, kamu dengan mudah meregangkannya, sehingga alih-alih potongan biasa, kamu bisa mendapatkan permen karet yang panjang dan tipis. Hal yang sama juga terjadi pada kalian, gaya lubang hitam cukup untuk meregangkan kalian, seolah-olah kamu adalah permen karet. Gravitasi menahanmu di satu sisi yang membuatmu meregang. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa tidak terjadi spaghettifikasi di bumi jika ada gravitasi juga? Gampang aja, gravitasi terlalu lemah untuk melakukan hal itu padamu. Jika kamu meminta kupu-kupu untuk meregangkan permen karet, apakah kupu-kupu bisa melakukannya? Gak mungkin kan? Anggota tubuh mereka yang kecil terlalu lemah. Sama halnya dengan bumi terlalu lemah dibandingkan dengan lubang hitam. Jadi jika kamu bertanya-tanya apakah kamu akan mencapai ketinggian 198 cm, itu mungkin tidak akan pernah terjadi di bumi. Tapi ketika kamu berada di dalam lubang hitam, kamu bisa melampaui ketinggian 198 cm. Tapi momen ketinggian terbaikmu tidak akan bertahan lama. Jika kamu meregangkan permen karet, suatu saat permen karet itu akan robek. Hal yang sama akan terjadi padamu karena spaghettifikasi. Jika teori multiverse benar, dunia kita bukanlah satu-satunya yang ada di luar sana. Menarik sekaligus menakutkan, bukan? Sekarang tidak semua ilmuwan setuju dengan konsep yang mencengangkan ini. Dan jujur saja, ide untuk benar-benar melakukan kontak dengan alam semesta paralel ini terdengar seperti memenangkan lotre saat mengendarai sepeda. Tapi tunggu dulu, karena konsep aneh ini tidak hanya terbatas pada dunia fisik saja. Percaya atau tidak, banyak teori ilmiah yang mendukung keberadaan alam semesta paralel. Dan biar ku beritahu ya,
ini adalah topik yang menimbulkan perdebatan di kalangan ilmiah. Sekarang bayangkan ini, alam semesta tempat kita tinggal sangatlah luas. Kita berbicara tentang miliaran, bahkan ada yang mengatakan triliunan galaksi yang berputar-putar, masing-masing penuh dengan bintang yang hampir tak terhitung jumlahnya. Beberapa ahli yang mempelajari bentuk alam semesta berpendapat bahwa diameternya bisa mencapai 7 miliar tahun cahaya. Yang lain bahkan berpendapat bahwa diameternya mungkin tak terbatas. Mungkinkah ada yang lebih besar dari yang terlihat? Teori-teori ilmiah yang sesungguhnya sedang mengeksplorasi kemungkinan adanya alam semesta yang ada di samping, di luar, atau bahkan mencerminkan alam semesta lain. Konsep menarik tentang multiverse dan dunia paralel ini seringkali terjalin dengan ide-ide ilmiah lain yang lebih dikenal seperti Big Bang, teori dawai, dan mekanika kuantum. Agar kita bisa mengetahui apa yang ada di luar sana, kita harus mengandalkan informasi yang kita yakini, bukan? Mari kita putar kembali jam kosmik sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Segala sesuatu yang bisa kita lihat saat ini dimampatkan ke dalam sebuah singularitas yang sangat kecil. Kemudian, jika teori Big Bang bisa dipercaya, semua meledak dengan sangat dahsyat. Alam semesta mengembang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya kemana-mana dalam waktu kurang dari 1 detik. Cara alam semesta meledak telah membuat beberapa peneliti pintar merenungkan keberadaan lebih dari satu alam semesta. Mereka mempertanyakan apakah pemuaian yang terjadi secara tiba-tiba itu berakhir di semua tempat pada waktu yang sama. Meskipun pemuaian telah berhenti pada semua yang bisa kita lihat dari bumi 13,8 miliar tahun yang lalu, inflasi kosmik mungkin masih terus berlangsung di beberapa sudut misterius lainnya. Beberapa ahli fisika teoritis mengatakan bahwa ketika inflasi berakhir di satu tempat, sebuah balon alam semesta yang baru akan terbentuk. Namun, inilah masalahnya. Kamu tidak bisa begitu saja melompat dari satu gelembung ke gelembung lainnya seperti turis antar galaksi. Alam semesta gelembung ini mengembang tanpa batas, dan ujung-ujungnya menjauh dari kita lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan disinilah segalanya menjadi semakin membingungkan. Katakanlah kita berhasil mencapai tepi balon lokal kita dan menemukan alam semesta berikutnya. Nah, para ahli fisika teoritis yang sama menyebutkan bahwa alam semesta tetangga bisa jadi merupakan permainan bola yang sama sekali berbeda. Alam semesta tetangga mungkin memiliki hukum fisika yang sama sekali berbeda, menjadikannya tempat yang aneh bagi kita. Mengikuti ide yang sama, ada juga yang mengatakan bahwa di alam semesta gelembung yang luas ini mungkin ada bentuk kehidupan lain seperti kita. Masalahnya, kita semakin jauh dari mereka setiap waktu dan jalan kita tidak akan pernah bertemu. Para peneliti super pintar lainnya di luar sana mencoba menghubungkan alam semesta paralel dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum pada dasarnya adalah matematika yang rumit di balik partikel-partikel yang sangat kecil. Menurut itu, partikel-partikel ini bisa berada dalam berbagai keadaan sekaligus. Mereka menyebutnya fungsi gelombang yang memiliki semua opsi gila. Tapi inilah masalahnya. Ketika kita mengamati partikel-partikel ini, kita hanya melihat satu hasil. Alam semesta seperti bermain petak umpet dengan kita. Sekarang ada teori yang disebut teori banyak dunia yang mengatakan bahwa setiap kali kita mengamati satu hasil, alam semesta lain muncul di mana hasil yang berbeda menjadi nyata. Ini seperti alam semesta kita yang bertindak sebagai pohon raksasa yang terus-menerus bercabang menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta alternatif ini tidak dapat bercampur, jadi kamu tidak akan tahu jika ada banyak kamu lain yang menjalani kehidupan yang sedikit atau sama sekali berbeda. Teori banyak dunia ini cukup berani dan agak sulit untuk dibuktikan atau dibantah. Dan itu tidak bagus untuk ilmu pengetahuan karena para ilmuwan senang menguji dan bereksperimen dengan ide-ide mereka. Tetapi jika ada ruang tanpa batas di luar sana, mengapa tidak ada alam semesta tanpa batas juga? Coba bayangkan alam semesta sebagai taman bermain kosmik raksasa. Beberapa ahli percaya bahwa jika alam semesta ini memang tidak pernah berakhir, maka hanya ada sejumlah cara untuk menyusun blok-blok penyusunnya. Pada akhirnya, mereka harus mengulang pola-pola tertentu.
Jika hal ini benar, maka mungkin saja di suatu tempat di luar sana ada versi lain dari dirimu yang menjalani kehidupan yang sama persis. Bahkan sampai pada makanan yang kamu santap saat makan siang kemarin. Apakah kita pernah memiliki bukti tentang alam semesta paralel ini? Ya, ada yang bilang sudah ada. Pernahkah kamu mendengar kisah pria misterius dari Tauret? Ini adalah kisah tentang seorang pria yang berakhir di bandara Jepang dan mengatakan bahwa dia berasal dari negara yang sama sekali tidak dikenal, bernama Tauret. Sekarang, beberapa orang berpikir bahwa itu adalah bukti perjalanan waktu, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bukti bahwa dia berasal dari alam semesta yang berbeda. Meskipun kamu ingin mempercayai bahwa cerita ini benar adanya, namun yang sulit adalah tempat Tauret ini. Ada alasan mengapa kamu belum pernah mendengarnya. Tidak ada Tauret yang bisa ditemukan, baik di masa sekarang atau di tahun 1950-an ketika insiden ini terjadi. Setelah insiden di bandara, pria itu menghilang begitu saja sehari setelah tiba di Jepang. Hilang untuk selamanya. Mari kita kembali ke hari yang menentukan di bulan Juli 1954 ketika pria dari Tauret diduga mendarat di Tokyo. Deskripsi menggambarkannya sebagai pria berjenggot dan berbahasa Prancis. Tidak ada yang terlalu aneh sejauh ini, bukan? Tergantung pada siapa yang menceritakannya, segalanya mulai sedikit berbeda. Dalam satu versi, ketika pria itu menyerahkan paspornya untuk dicap, mata petugas Jepang melotot. Meskipun paspornya terlihat sah, negara yang tercantum sebagai Tauret tidak dikenali oleh siapapun, termasuk petugas dan pejabat lainnya. Tentu saja, mereka membawa pengunjung Tauret kita pergi untuk sesi tanya jawab. Dalam versi lain, pria itu langsung mengatakan kepada petugas bahwa dia berasal dari Tauret dan menunjukkan paspornya ketika dia tidak mempercayainya. Pria dari Tauret kemudian mulai mencoba meyakinkan para petugas bahwa tanah kelahirannya adalah asli. Menurutnya, Tauret terletak di antara Prancis dan Spanyol dan sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Untuk membuktikan pendapatnya, dia bahkan menunjukkan ke area di peta yang sesuai dengan kerajaan Andorra. Jelas saja keadaan berubah menjadi misterius. Para petugas memutuskan untuk menahan pria itu karena mencurigai dia mungkin akan melakukan hal yang tidak baik. Mereka menempatkannya di hotel terdekat untuk bermalam, tetapi tidak tanpa menempatkan 2 orang di luar kamarnya untuk mengawasi keadaan. Dapatkah kamu menebak apa yang terjadi selanjutnya? Tolong mainkan drumnya. Ketika para petugas muncul keesokan paginya, siap untuk melanjutkan penyelidikan mereka, pria itu telah lenyap tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda pelarian. Dan yang lebih membingungkan lagi, semua dokumen pribadinya secara ajaib juga lenyap. Bagaimana jika pria dari Tauret adalah seorang penjelajah waktu atau petualang antar galaksi? Beberapa orang bahkan telah mempelajari dunia fiksi ilmiah untuk menjelaskan kejadian aneh ini. Dan kamu tidak akan percaya dengan banyaknya orang di internet yang telah mengaitkannya sebagai bukti realitas alternatif. Salah satu ide yang paling aneh adalah bahwa pria itu secara tidak sengaja tersandung ke dimensi paralel dan berakhir di bandara Jepang. Di alam semesta paralel itu, ada bumi seperti bumi kita, tapi bukannya Andorra. Mereka menyebutnya Tauret di sana. Ide lain yang beredar adalah bahwa pria itu adalah penjelajah waktu dari masa depan. Maaf, aku tidak bisa menjelaskannya, tetapi penjelasan yang paling masuk akal untuk keseluruhan kisah pria dari Tauret adalah imajinasi seseorang yang menjadi liar. Karena ada banyak versi dari cerita yang sama, mungkin saja orang terus menambahkan detail yang tidak masuk akal pada kasus ini untuk membuatnya lebih sensasional. Keseluruhan kisah ini hanya menjadi legenda urban dan hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada alasan untuk percaya bahwa kita pernah melihat penjelajah waktu atau penumpang antar galaksi di bumi. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika.
Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu. Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup.
Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipi. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya. Pertama ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap, dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spageti kosmik ini. Ada sesuatu yang misterius di luar angkasa. Tempat yang tidak biasa yang belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan selama lebih dari 15 tahun. Ada beberapa teori yang berbeda, dan salah satunya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jejak dari tabrakan dengan alam semesta paralel. Apakah ini benar? Yuk kita lihat. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta alam semesta kita. Ya, enggak juga sih. Ini sebenarnya adalah peta radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disingkat CMB. Miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menciptakan seluruh alam semesta. Dan tentu saja, peristiwa semacam itu tidak bisa terjadi tanpa meninggalkan beberapa konsekuensi. Dan konsekuensi ini ada di mana-mana. Big Bang meninggalkan radiasi elektromagnetik yang kita kenal sebagai CMB. Kita tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada di sini, tepat di depan kita. Dan jika kamu memiliki semacam penglihatan super, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu bersinar dengan cahaya redup ini. Radiasi ini sangat penting. Jika kita tidak menemukan CMB, kita tidak akan pernah tahu tentang Big Bang. Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta selalu ada, tidak ada permulaan dan tidak akan ada akhirnya.
Kedengarannya cukup konyol bagi kita sekarang, tetapi kurang dari seabad yang lalu, orang-orang benar-benar yakin akan hal itu. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan pertama yang menduga bahwa alam semesta memang memiliki awal. Pria ini sangat keren sehingga dia menyadari hal ini sebagai mahasiswa saat mengerjakan disertasi doktoralnya. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti. Jika ada dentuman yang kuat miliaran tahun yang lalu di mana jejaknya? Mana buktinya? Tawa orang-orang yang percaya pada teori alam semesta statis yang kekal. Tapi jangan khawatir, mereka akan segera mendapatkan buktinya. Pada tahun 1965, astronom Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan CMB, dan itu adalah bukti besar pertama dari Big Bang. Ternyata radiasi ada di mana-mana. Kita tidak menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Penzias dan Wilson sendiri mengira itu adalah suara bising dari kota besar atau burung merpati atau yang lainnya. Untuk penemuan mereka yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, mereka menerima hadiah Nobel. Baiklah, jadi orang-orang mengetahui bahwa mereka dikelilingi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan lebih banyak data tentang hal itu. Mereka mengumpulkan lebih banyak informasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya membuat peta ini. Ini adalah peta temperatur CMB. Tapi ketika membuat peta ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mari kita lihat peta ini. Tampaknya peta ini menunjukkan pola yang besar dan beragam dari tempat-tempat yang dingin dan hangat. Tapi kenyataannya, alam semesta kita cukup seragam. Semua temperatur di peta ini mendekati minus 270,5 derajat Celcius, dengan perbedaan yang sangat kecil. Fluktuasi temperatur di antara tempat-tempat itu sangat kecil, dan setiap bintik kecil itu sebenarnya tersebar dalam jarak jutaan tahun cahaya. Jadi segala sesuatu di dunia kita cukup tenang dan stabil, kecuali satu hal, titik dingin ini. Para astronom pertama kali menemukannya pada tahun 2004. Awalnya, tempat itu tidak tampak aneh. Tempat itu hanya sebuah area yang suhunya di bawah rata-rata untuk beberapa mikrokelvin. Tapi ingat, kita tidak sedang membicarakan area yang kecil. Ini adalah wilayah dingin raksasa, ukurannya miliaran tahun cahaya. Tunggu, pikir para ilmuwan. Ini tidak mungkin benar. Alam semesta seharusnya konsisten di mana-mana. Menurut model standar kita, titik dingin ini seharusnya tidak ada. Tapi ternyata titik itu memang ada. Ini bukan hanya kesalahan matematis. Titik itu ada di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan titik dingin ini? Dan bagaimana ia bisa muncul? Para astronom telah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, kita baru memiliki beberapa teori. Jadi, mari kita bahas semuanya. Teori 1, tekstur kosmik. Ide ini muncul pada akhir tahun 2007. Saat itu, para ilmuwan berpendapat bahwa titik dingin ini bisa jadi merupakan bukit-bukit di angkasa. Dengan kata lain, tempat ini mungkin merupakan daerah bergelombang di alam semesta yang merupakan bagian dari tekstur alam semesta. Tapi itu penjelasan yang konyol, jadi teori ini segera dibuang. Teori 2, supervoid. Hipotesis ini dianggap paling masuk akal untuk sementara waktu. Hipotesis ini menyatakan bahwa titik dingin itu sebenarnya adalah apa yang disebut supervoid. Tempat ini merupakan tempat yang menakutkan dan gelap di alam semesta kita dengan hampir tidak ada galaksi. Dan karena tempat ini merupakan area kosong yang hampir tidak ada materi di dalamnya, maka tempat ini tampak dingin bagi kita. Namun, teori ini dibantah pada bulan Mei 2017. Setelah memeriksa titik dingin secara cermat, para ilmuwan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda supervoid di sana. Selain itu, void dan supervoid yang sebenarnya memang ada, ukurannya masih sangat kecil. Titik dingin itu secara harfiah ribuan kali lebih besar dari mereka. Jadi, pasti ada penjelasan lain, dan memang ada, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Teori 3, alam semesta paralel. Ide kontroversial ini dikemukakan oleh ahli kosmologi dan fisikawan teoretis Laura Mersini-Houghton. Dia berpendapat bahwa titik dingin tersebut bisa jadi merupakan jejak dari tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel. Kosmologi standar tidak dapat menjelaskan lubang kosmik raksasa seperti itu. Kata Mersini-Houghton, ini adalah jejak yang jelas dari alam semesta lain di luar batas alam semesta kita.
Asumsinya didasarkan pada teori multiverse. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali alam semesta yang tak terbatas seperti alam semesta kita di dunia ini. Alam semesta ini terus bertabrakan satu sama lain, saling memberi dorongan yang menciptakan Big Bang baru. Jadi mungkinkah titik dingin itu merupakan memar akibat tabrakan tersebut? Untuk mekanika kuantum, teori gila seperti itu sudah biasa. Tetapi untuk fisika standar dan pemahaman sederhana kita tentang dunia, hal ini sangat mengejutkan. Tentu saja, kita membutuhkan bukti yang kuat. Dan tim Mersini Houghton telah mulai mengerjakannya. Profesor Tom Shanks dari Pusat Astronomi Ekstra Galaksi di Universitas Durham juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Model eksotis yang terdengar paling gila untuk menjelaskan titik dingin, multiverse sebenarnya adalah yang paling standar dari model alam semesta yang kita miliki saat ini. Tulisnya dalam salah satu karyanya. Jadi bukti apa yang kita butuhkan? Nah, titik dingin kita terletak di belahan bumi selatan. Menurut Shanks, jika memang benar terjadi tabrakan antara dua alam semesta, seharusnya kita bisa menemukan titik dingin lainnya dan seharusnya berada di belahan bumi utara yang berlawanan. Jika para astronom berhasil menemukannya, maka teori ini akan terkonfirmasi dan ini akan menjadi bukti pertama keberadaan alam semesta paralel. Tapi tidak semudah itu. Untuk menemukan titik kedua, kita membutuhkan teleskop terbaru yang sangat sensitif. Kita juga perlu mencari tahu beberapa informasi tentang sifat energi gelap, bagaimana energi gelap mempengaruhi ruang angkasa, dan dengan kata lain, masih banyak yang harus dilakukan. Belum lama ini, para ilmuwan sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan titik kedua. Para peneliti dari New Mexico mengira bahwa mereka telah menemukannya di belahan bumi utara. Namun sayangnya, hal ini kemungkinan besar adalah sebuah kesalahan. Peta yang digunakan para peneliti ini memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa penemuan mereka hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kekosongan lainnya. Jadi, pada dasarnya, kita belum menemukan titik dingin lain sejauh ini meskipun telah melakukan analisis yang cermat. Namun, sekali lagi, bahkan peralatan modern terbaik pun tidak sempurna. Dan ini tidak berarti bahwa tidak ada titik kedua. Ini hanya berarti kita belum menemukannya. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukannya, hal itu bisa mengubah dunia sains selamanya. Kita tidak hanya akan mengonfirmasi teori alam semesta paralel, tapi juga teori Dawai yang terkenal itu. Dan itu bisa menjelaskan segala sesuatu yang terjadi di dunia kita. Tapi jika ini terjadi, kita akan mendapatkan lebih banyak pertanyaan daripada yang sudah ada. Bagaimana kedua alam semesta ini bisa bertabrakan? Bagaimana cara kerjanya? Sejauh ini, semua itu masih berupa dugaan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa titik dingin tersebut merupakan jejak tabrakan alam semesta paralel. Tapi, kita juga tidak bisa membantahnya. Sebenarnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Tapi, tetap saja menarik untuk dicari tahu. Bayangkan sesuatu yang begitu kuat bisa menyedot seluruh galaksi, sangat misterius, nggak terlihat dengan mata telanjang dan saking mengesankannya, bisa memanipulasi ruang dan waktu sesuai keinginannya. Ya, itulah ibuku. Bercanda. Oke, temui pahlawan super terhebat di alam semesta, bintang lubang hitam. Apakah itu dan bagaimana cara kerjanya? Yuk, kita cari tahu. Alam semesta ini penuh keajaiban dan bintang lubang hitam adalah salah satu yang paling mengagumkan. Ini kekuatan supermasif yang bisa melawan hukum fisika dan menjadi teka-teki yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Gak heran, para penulis fiksi ilmiah menganggapnya begitu menarik. Bintang lubang hitam yang juga dikenal sebagai bintang kuasi adalah tipe hipotetis dari bintang sangat masif dan terang yang mungkin ada di awal sejarah alam semesta. Bintang ini diperkirakan seterang galaksi kecil, tapi gak seperti bintang modern. Bintang kuasi gak mendapat energi dari fusi nuklir di intinya. Energi bintang kuasi berasal dari materi yang jauh ke dalam lubang hitam di intinya. Dan ya, seperti lubang hitam pada umumnya, bintang-bintang ini mampu menyedot apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Tapi, bagaimana mungkin bintang lahir dari lubang hitam? Dan terlebih lagi, bagaimana mereka bisa terus hidup berdampingan?
Pertama-tama kita bahas dulu proses terbentuknya lubang hitam secara umum. Semua berawal dari sebuah bintang supermasif yang setidaknya beberapa kali lebih besar dari matahari. Bintang raksasa ini menyala terang dan panas, bersinar dengan cahaya sejuta matahari. Tapi pada akhirnya bintang ini kehabisan bahan bakar dan nasibnya sudah dipastikan. Menjelang akhir hidupnya, bintang ini melepaskan ledakan besar yang dahsyat. Ledakan ini begitu dahsyat hingga bisa melebihi cahaya sebuah galaksi. Ledakan ini disebut supernova. Dalam ledakan ini, lapisan terluar bintang akan terlontar jauh, sedangkan inti bintang diremas oleh gravitasinya sendiri. Jika inti yang diremas cukup berat, ia akan terus mengerut hingga menjadi lubang hitam. Seperti itulah lubang hitam lahir. Jangan coba-coba memakaikan popok pada benda ini. Kini, bayi monster kosmik ini bisa terus tumbuh dengan menelan apa saja yang berada terlalu dekat, termasuk bintang-bintang, debu, dan bahkan seluruh galaksi. Pada dasarnya, inilah yang terjadi saat ini dengan bintang-bintang supermasif di alam semesta. Lalu, bagaimana dengan bintang kuasi? Pembentukan bintang kuasi hanya bisa terjadi di awal perkembangan alam semesta, sebelum hidrogen dan helium terkontaminasi oleh elemen-elemen yang lebih berat. Karena itulah, bintang kuasi memiliki satu karakteristik penting, yaitu berukuran amat sangat besar. Saking besarnya, sampai nggak bisa dibayangkan. Bintang kuasi bahkan membuat bintang modern terbesar seperti VY Canis Majoris dan Stephenson 218 tampak kerdil. Gak heran bintang ini sangat menakutkan. Bintang-bintang kuasi lahir dari protobintang, salah satu bintang pertama di alam semesta, leluhur dari... pokoknya segala yang ada. Jadi, bayangkan sebuah protobintang yang sangat masif hingga intinya luruh menjadi lubang hitam seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi, perbedaan utamanya adalah pada supernova biasa. Lapisan luar bintang terlontar oleh energi yang dilepaskan saat ledakan. Sedangkan pada bintang kuasi, lapisan terluar ini cukup masif untuk menyerap energi tanpa terlontar. Apa yang dihasilkan pada akhirnya? Sebuah bintang dengan lubang hitam pada intinya yang memiliki massa 1000 hingga 10.000 kali massa matahari. Bintang kuasi ini 14.000 kali lebih besar daripada matahari, yang membuatnya lebih besar dari bintang manapun yang kita kenal saat ini. Raksasa-raksasa langit ini memiliki karakteristik yang cukup fantastis. Ketika lubang hitam terbentuk di pusat protobintang raksasa, ia akan melepaskan banyak sekali energi. Energi ini bantu menyeimbangkan gaya gravitasi sehingga menjadikannya seperti bintang raksasa bertenaga fusi. Cahayanya sangat terang hingga masing-masing bintang tampak seperti galaksi kecil. Bintang kuasi memiliki masa hidup yang pendek, sekitar 7 juta tahun. Sebagai perbandingan, matahari kita berusia sekitar 4,5 miliar tahun, dan ini baru separuh siklus hidupnya. Tapi bagaimanapun juga, dalam waktu yang singkat itu, lubang hitam di pusatnya bisa membesar hingga 1.000 sampai 10.000 kali lipat ukuran matahari. Bintang kuasi juga diperkirakan sangat panas, dengan suhu mencapai lebih dari 9.700 derajat Celcius. Tapi seiring bertambah usianya, bintang kuasi mulai mendingin dan lapisan terluarnya menjadi transparan. Pada akhirnya, suhunya mendingin hingga mencapai 3.727 derajat Celcius. Dan pada titik itu, bintang kuasi nggak akan bersinar lagi karena nggak bisa bertahan pada suhu itu. Jadi, ia pun lenyap, meninggalkan lubang hitam bermassa menengah. Sayangnya, saat ini nggak ada bukti pengamatan tentang keberadaan bintang kuasi. Ini karena bintang-bintang tersebut diperkirakan hanya ada pada masa yang sangat lampau. Bintang-bintang kuasi ini mungkin merupakan bintang population 3 sangat masif, yang sangat langka dan sulit dideteksi. Sangat kecil kemungkinannya bintang-bintang itu masih ada sampai sekarang karena umurnya yang sangat pendek, hanya 7 juta tahun. Lalu kenapa para ilmuwan percaya kalau bintang kuasi pernah ada? Karena mereka sedang mencari cara untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif terbentuk di awal sejarah alam semesta. Lubang hitam supermasif ditemukan di pusat sebagian besar galaksi. Tapi bagaimana monster-monster ini bisa terbentuk begitu cepat? Lagi pula, butuh waktu yang sangat lama bagi lubang hitam kecil untuk bertumbuh menjadi supermasif. Disinilah gagasan tentang bintang kuasi muncul. Bintang-bintang ini bukan hanya kekuatan alam yang merusak, tapi juga ibarat sabuk hitam dalam seni bela diri gravitasi.
Bintang-bintang kuasi bisa membengkokkan dan memelintir apa saja yang diinginkannya. Karena itulah, jika bintang-bintang ini benar-benar ada, mereka pasti memainkan peran penting dalam evolusi galaksi. Pasti ada peran penting dalam pembentukan alam semesta yang kita kenal. Nah, lubang hitam berukuran menengah yang tertinggal pada akhirnya bisa berubah menjadi lubang hitam supermasif di pusat-pusat galaksi. Tapi, kita masih belum bisa memecahkan misteri kosmik ini. Mendeteksi dan mempelajari bintang lubang hitam seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hanya saja, alih-alih jarum yang dicari adalah objek tak tampak dan misterius, dan tumpukan jeraminya berupa antariksa yang sangat luas. Tapi dengan bantuan teknologi yang canggih dan pemikir hebat, para ilmuwan semakin dekat dengan penyingkapan rahasia raksasa-raksasa angkasa ini. Berikut ini beberapa hal yang bisa membantu kita dalam penelitian ini. Pertama, gelombang gravitasi. Gelombang ini seperti riak di ruang waktu yang disebabkan oleh pergerakan objek-objek masif. Albert Einstein sudah memprediksinya pada abad ke-20, tapi baru bisa terdeteksi pada tahun 2015. Keberadaannya bisa diketahui dengan mengamati tabrakan dua lubang hitam. Temuan ini membuktikan lubang hitam bisa menyatu dan merupakan sumber gelombang gravitasi yang sangat kuat. Para ilmuwan berharap dengan mempelajari gelombang ini, mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam. Kita juga bisa coba mendeteksi bintang kuasi dengan mengamati efek gravitasinya pada objek-objek di dekatnya. Ini seperti mencoba menemukan penjahat dari sidik jarinya. Sebagai contoh, jika lubang hitam berada di dekat sebuah bintang, para ilmuwan bisa mengamati cahaya bintang yang terdistorsi saat tertarik ke arah lubang hitam. Dan tentu saja, kita bisa menggunakan teknologi yang kita miliki seperti teleskop sinar X, inframerah, dan radio. Ini memungkinkan kita mempelajari lubang hitam dengan berbagai cara dan pada berbagai tahap kehidupannya. Dengan kata lain, para ilmuwan bekerja keras untuk mengungkap rahasia raksasa-raksasa antariksa ini. Kita mengembangkan teleskop-teleskop baru, mencari lubang hitam purba dan berusaha memahami hubungan antara bintang-bintang lubang hitam dan materi gelap. Dan kita sudah berhasil mendapatkan beberapa penemuan luar biasa seperti gelombang gravitasi. Semua ini akan membawa kita semakin dekat untuk menyingkap rahasia bintang kuasi. Dan saat kita menemukan kebenaran tentang mereka, itu akan menjadi lembaran baru dalam sejarah sains. Lubang hitam sangatlah besar. Sebagai objek paling padat di alam semesta, lubang hitam memiliki massa yang sangat besar, sehingga tarikan gravitasinya tidak memungkinkan apapun, bahkan cahaya, untuk lolos dari cengkeramannya. Namun di dunia lubang hitam ini, ada monster yang jauh lebih menakutkan. Baru-baru ini para astronom menemukan sebuah lubang hitam yang beratnya 33 miliar kali lebih berat dari matahari. Raksasa antariksa ini berada di pusat galaksi elips super raksasa bernama Abell 1201 yang berada 2,7 miliar tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini begitu besar hingga diberi sebutan langka lubang hitam ultramasif. Tidak heran, lubang hitam ini lebih dari 8.000 kali lebih berat daripada lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Lubang hitam ultramasif ini merupakan lubang hitam pertama yang ditemukan dengan bantuan pelensaan gravitasi. Metode ini didasarkan pada fakta bahwa objek yang sangat masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari objek yang lebih jauh dan memperbesarnya. Hal yang menarik dari metode penelitian ini adalah memungkinkan para astronom untuk mempelajari lubang hitam yang tidak aktif. Metode ini bisa membantu kita mendeteksi banyak lubang hitam baru di luar semesta lokal kita, yaitu area di sekeliling galaksi kita. Mungkin ini juga bisa membantu menemukan objek-objek eksotis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang kita bahas instrumen mengagumkan lainnya yang secara efisien membantu kita menjelajahi antariksa, yaitu teleskop luar angkasa James Webb. Ketika mengamati galaksi-galaksi muda yang terlihat seperti titik merah saja bagimu, teleskop ini melihat sejumlah siklon menakjubkan yang berputar-putar di pusatnya. Itulah lubang hitam. Yang menarik, lubang hitam raksasa diyakini menjadi pemain penting dalam sejarah awal kosmik. Namun James Webb secara rutin menemukan jumlah yang tak terduga dari monster-monster ini.
Sebagai contoh, dengan menggunakan teleskop, para astronom mendeteksi lubang hitam supermasif yang berasal dari masa saat usia alam semesta kurang dari 600 juta tahun. Dalam istilah alam semesta, lubang hitam itu masih bayi. Ini lubang hitam supermasif aktif yang paling jauh dan aktif yang pernah diamati. Lokasinya berada di pusat galaksi induknya, yaitu CIRS 1019. Lubang hitam itu sangat kecil dan tidak masif. Ini bahkan salah satu yang terkecil yang ditemukan di masa awal alam semesta. Ukurannya setara dengan 9 juta matahari. Kedengarannya memang sangat besar, tapi kenyataannya, lubang hitam supermasif biasanya tumbuh hingga miliaran kali lipat massa bintang kita. Ada hal lain yang tidak biasa dari penemuan ini, dan ilmuwan kesulitan untuk menjelaskannya. Seharusnya lubang hitam supermasif butuh waktu lebih dari 600 juta tahun untuk bertumbuh hingga mencapai potensi penuhnya. Pertumbuhan itu terjadi ketika lubang hitam melahap materi di sekelilingnya atau bergabung dengan lubang hitam yang lebih besar. Bahkan lubang hitam yang mirip dengan yang ada di pusat galaksi Bima Sakti, yang masanya hampir 4,3 juta kali matahari, seharusnya bisa dilihat di alam semesta yang lebih baru. Sebenarnya para ilmuwan sudah lama menduga bahwa lubang hitam supermasif mungkin ada di alam semesta awal. Tapi teori ini baru bisa dibuktikan berkat JWST dan mata inframerahnya. Hasil pengamatan menunjukkan lubang hitam CIRS 1019 secara aktif melahap semua materi yang bisa diraihnya. Lubang hitam yang sedang makan biasanya dikelilingi oleh pusaran gas dan debu yang jatuh ke dalamnya, yang disebut piringan akresi. Gaya gravitasi lubang hitam memanaskan materi ini dan membuat piringan tersebut bersinar. Bukan itu saja, medan magnet sangat kuat yang dihasilkan dalam proses tersebut menyalurkan materi ke kutub-kutub lubang hitam. Dan sesekali, materi ini dilepaskan ke antariksa dalam semburan kembar yang sangat kuat. Semburan ini bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yang menghasilkan cahaya yang sangat terang. Para astronom mengamati galaksi yang menjadi tempat tinggal lubang hitam luar biasa tua itu sebagai bagian dari Cosmic Evolution Early Release Survey. Mereka melihat galaksi tersebut saat alam semesta kita yang berusia 13,8 miliar tahun baru berusia 570 juta tahun. Selain lubang hitam yang sangat tua, para ilmuwan juga menemukan dua lubang hitam lain yang mungkin muncul 1 dan 1,1 miliar tahun setelah dentuman besar. Mereka juga menemukan 11 galaksi kuno yang ada di antara 470 hingga 675 juta tahun setelah awal sejarah alam semesta. Nah, bagaimana kalau kita melihat lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini dan mencari tahu apa yang akan terjadi pada bumi jika salah satunya memasuki tata surya? NGC 6166 adalah monster yang telah tumbuh dan memiliki massa 30 miliar massa matahari. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki inti aktif di pusatnya. Galaksi ini juga merupakan salah satu sumber sinar X yang paling terang. Lubang hitam supermasif di galaksi ini menggerakkan dua semburan radius metris yang berlawanan arah, yang merupakan hasil dari jatuhnya gas ke pusatnya. Keunikan lain dari NGC 6166 adalah galaksi ini menunjukkan pergeseran biru, yang artinya ia bergerak ke arah kita. Apakah ini saatnya berkemas dan pergi dari tata surya kita? Lubang hitam supermasif berikutnya berlokasi di rasi bintang Draco, sekitar 10,4 giga tahun cahaya dari kita. Massa lubang hitam supermasif ini lebih dari 30 miliar massa matahari. Selain sangat masif, lubang hitam ini juga sangat besar. Jika lubang hitam itu menggantikan matahari, diameternya akan mencapai orbit Pluto. Lubang hitam berikutnya adalah salah satu yang paling menarik dalam daftar kami. Masanya 40 miliar massa matahari dan sebenarnya merupakan blazar. Ini kuasar paling energetik di antara yang lain, sebuah objek jauh yang sangat terang. Tingkat kecerahan blazar adalah 300 triliun kali lipat matahari dan lebih dari 25.000 kali lipat dari gabungan 100 sampai 400 miliar bintang di galaksi Bima Sakti.
Tapi karena jarak kuasar ini sekitar 12,1 miliar tahun cahaya, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Tapi kita tahu bahwa lubang hitam di pusat kuasar mengonsumsi materi dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 massa matahari setiap tahunnya. IC1101 adalah galaksi elips super raksasa. Ini galaksi paling masif yang diketahui sejauh ini. Karena berbentuk elips, galaksi ini tidak terisi oleh gas. Itu sebabnya pembentukan bintang di area tersebut sangat rendah. Adapun lubang hitam di pusat galaksi ini berada pada kisaran massa 40 hingga 100 miliar massa matahari dan memancarkan sinyal radio yang jelas. Tapi tunggu dulu. Para astronom telah menemukan keajaiban gravitasi antariksa yang telah berkembang menjadi sangat besar. Lubang hitam yang kubicarakan adalah TON 618 dan masanya mencapai 66 miliar massa matahari. Ya, kita punya lubang hitam ultramasif lainnya di sini. Bayangkan jika kita mengumpulkan semua bintang di galaksi Bima Sakti dan memadatkan materi penyusunnya ke dalam sebuah lubang hitam. Itu masih belum cukup untuk menciptakan TON 618. Jika lubang hitam raksasa ini menggantikan matahari, jari-jarinya akan lebih dari 40 kali ukuran orbit Neptunus. Kalian tahu lubang hitam itu sangat padat, tapi bukan berarti itu semacam predator antariksa yang menjelajahi galaksi dan melahap apa saja yang ditemuinya. TON 618 masih memiliki galaksi yang penuh dengan bintang-bintang dan benda-benda lain yang dengan senang hati mengorbitnya tanpa tertarik ke dalam. Jadi persepsi lubang hitam sebagai penyedot debu raksasa adalah salah. Nyatanya sangat sulit untuk menumbuhkan lubang hitam. Cobalah dan kamu akan tahu. Lalu, bagaimana jika lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi Bima Sakti bergerak mendekati tata surya? Jawabannya sederhana, kita akan hancur. Jarak antara objek besar ini dengan bumi bisa mencapai puluhan tahun cahaya, dan tetap saja ia akan mendatangkan malapetaka pada planet kita. Bumi bersama objek-objek lain yang menyusun tata surya akan ditarik ke dalam orbit lubang hitam dan berputar mengelilinginya selama-lamanya. Tapi tenang saja, lubang hitam yang sangat besar itu masih jauh dari kita untuk saat ini. Kamu pasti sudah tahu tentang lubang hitam, lubang raksasa yang menarik segala sesuatu yang dilewatinya. Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang fenomena ruang angkasa yang disebut lubang putih? Dan apa yang akan terjadi jika keduanya bertemu dan, katakanlah, bertabrakan? Mari kita naik pesawat ulang-alik, menjelajah ke luar angkasa dan mengenal mereka lebih dekat. Seperti yang kamu sudah ketahui, kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, bahkan dengan teleskop canggih yang bisa mendeteksi cahaya, sinar X atau jenis radiasi elektromagnetik lainnya. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan lubang hitam pada benda-benda di sekelilingnya. Sebagai contoh, ketika lubang hitam melewati awan materi angkasa, lubang hitam akan menarik segala sesuatu ke arahnya dalam proses yang disebut akresi. Ketika materi ditarik, materi tersebut menjadi panas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi. Atau hal lain bisa saja terjadi. Kadang-kadang sebuah bintang biasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam dan terkoyak. Lubang hitam merupakan objek super padat dengan tarikan gravitasi yang sangat kuat sehingga bintang yang malang itu mulai merenggang menjadi bentuk yang panjang dan tipis seperti spaghetti. Kamu mungkin sudah bisa menebaknya. Kita menyebutnya spaghettifikasi. Ketika potongan-potongan bintang ditarik, mereka menjadi panas dan memancarkan sinar X. Lubang hitam juga bisa memilih cara lain, yaitu memampatkan bintang dan membuatnya jadi pipih seperti pancake. Di sudut lainnya ada lubang putih yang misterius. Lubang putih kurang terkenal karena kita tidak memiliki banyak informasi tentangnya. Pengetahuan kita tentang lubang putih didasarkan pada teori-teori yang berasal dari persamaan matematika yang sama dengan yang digunakan untuk menggambarkan lubang hitam. Untuk menyaksikan pertempuran ini, kamu harus berada dekat dengan lubang putih.
Tapi jangan khawatir, setidaknya lubang putih ini tidak akan memakan dan mengubahmu menjadi spaghetti atau pancake. Sama seperti tidak ada yang bisa lolos dari lubang hitam, tidak ada yang bisa masuk ke lubang putih. Ini seperti klub paling eksklusif di luar angkasa yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kamu bisa melihat kalau lubang putih juga memiliki massa dan bahkan bisa berputar. Di sekeliling tepi luarnya mungkin terdapat cincin debu dan gas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa yang berfungsi sebagai batas yang memisahkan lubang putih dari bagian alam semesta lainnya. Meskipun keduanya memiliki kemiripan, ada satu perbedaan penting. Lubang putih dapat melepaskan materi dan energi, sedangkan lubang hitam tidak. Para ilmuwan menggambarkan lubang putih sebagai pembalikan waktu dari lubang hitam, seolah-olah kamu menonton video lubang hitam yang diputar mundur. Benda-benda yang sudah berada di dalam lubang putih bisa keluar dan berinteraksi dengan dunia luar. Namun tidak ada apapun dari luar angkasa yang bisa memengaruhi dunia dalam lubang putih yang penuh rahasia. Einstein mengatakan bahwa ruang dan waktu tidaklah datar. Keduanya bisa melengkung dan melipat. Semua itu karena benda-benda seperti bintang dan planet memiliki massa. Seorang ilmuwan bernama Carl Schwarzschild menemukan cara untuk menggunakan gagasan Einstein untuk menggambarkan apa yang terjadi di sekitar objek yang sangat berat. Dia menemukan sesuatu yang disebut singularitas. Ini adalah titik dengan kepadatan tak terbatas dan terletak di pusat lubang hitam. Ini seperti titik kecil yang sangat kecil di mana segala sesuatu disatukan, semua materi yang telah dikonsumsi oleh lubang hitam. Bagian yang sulit adalah bahwa singularitas itu sangat kecil, sehingga tidak masuk akal dalam pemahaman normal kita tentang ruang dan waktu. Ditambah lagi, ia membengkokkan ruang di sekelilingnya sehingga menciptakan area khusus yang terputus dari bagian alam semesta lainnya. Kita menyebut area ini sebagai daerah tak bertuan, yang pada dasarnya merupakan tempat keberadaan lubang hitam. Para ilmuwan masih belum bisa memahami apa yang terjadi di titik singularitas pada lubang hitam, apalagi lubang putih. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan di awal cerita. Apa yang lebih kuat dan apa yang akan menang? Tampaknya lubang hitam dan lubang putih memiliki strategi yang sangat berbeda. Lubang putih adalah misteri yang masih belum banyak kita ketahui. Tapi tampaknya lubang putih lebih berpengalaman dalam menaklukkan ruang angkasa daripada lubang hitam. Maksudku, lubang hitam menelan materi dan semua yang ditemuinya, benar. Tapi, sebuah teori menyatakan bahwa lubang putih mungkin dulunya adalah lubang hitam. Untuk saat ini, lubang putih masih berupa khayalan. Tapi cerita-cerita mengatakan bahwa lubang putih hanya bisa ada jika sama sekali tidak ada materi di dalam batas-batasnya. Jika partikel terkecil sekalipun memasuki lubang putih, itu akan menyebabkannya runtuh. Itu adalah kerugian yang signifikan dalam pertempuran potensial, bukankah begitu? Tapi menyelinap masuk ke dalam lubang putih juga merupakan tugas yang sangat berat, karena gravitasinya sangat kuat dan akan mendorongmu menjauh. Disinilah singularitas berperan. Ingat ketika aku mengatakan bahwa para ilmuwan tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi pada titik kecil dengan kerapatan tak terhingga ini? Tidak mungkin lubang hitam hanya mengumpulkan materi tanpa batas di pusatnya. Pasti ada hal lain yang terjadi di sana. Bagaimana jika singularitas ini memantul dan benar-benar menjadi lubang putih? Tentu saja butuh waktu yang sangat lama untuk hal ini terjadi, sekitar miliaran tahun, bahkan untuk lubang hitam yang paling kecil sekalipun. Ada tipe khusus yang disebut lubang hitam purba, dan para ilmuwan menduga lubang hitam purba mungkin terbentuk setelah alam semesta lahir. Dan jika memang ada lubang hitam yang sangat kecil yang terbentuk setelah Big Bang, lubang hitam itu mungkin sudah meledak dan berubah menjadi lubang putih. Sebagian ilmuwan bahkan berpendapat bahwa lubang putih mungkin bisa menjelaskan peristiwa Big Bang karena keduanya melibatkan sejumlah besar materi dan energi yang muncul entah dari mana. Semua ini tidak terdengar menjanjikan untuk sebuah lubang hitam. Mungkinkah ini pertama kalinya lubang hitam akan kalah? Jika lubang hitam menjadi lubang putih, tidak peduli seberapa banyak yang sudah dikonsumsinya, lubang hitam akan melontarkan semuanya ke angkasa.
Kalau begitu, lubang putih tidak akan bertahan lama, jadi ia harus bergerak cepat untuk melawan lawannya. Wah, kamu mungkin mengira kamu lebih aman berada di dekat lubang putih karena lubang putih tidak akan memakanmu. Tapi lihatlah, lubang putih itu berguncang. Oh tidak, ia mulai mengeluarkan semua benda yang ada di dalamnya dengan kecepatan cahaya. Minggirlah agar tidak ada planet yang terkoyak dan terlontar ke arahmu. Setelah jutaan bahkan miliaran tahun membuat kekacauan di alam semesta, pertempuran yang megah, spektakuler, dan kacau balau akan segera dimulai. Lubang hitam dengan sabar menerima serangan itu, menarik semua yang dilontarkan lubang putih ke arahnya. Asteroid, bintang-bintang yang terkoyak yang dulunya bersinar terang di langit malam, planet-planet, bahkan seluruh galaksi, semuanya keluar dari lubang putih dengan sangat cepat dan ke segala arah. Lubang hitam dan lubang putih berhasil bertahan dari semua objek angkasa hingga saat ini. Tapi itu karena mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Ini adalah pertempuran yang melelahkan yang tidak berhenti. Semua rintangan melawan lubang hitam pada awalnya. Tapi lihat, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Lubang putih perlahan-lahan kehilangan energi karena tidak bisa menelan benda-benda baru dan memperbarui persediaannya. Sementara itu, lubang hitam dengan sabar mengumpulkan semua yang dilontarkan lawannya selama serangan dahsyat itu dan terus membesar. Lubang hitam bisa terus melakukannya selama ribuan tahun. Gravitasi yang sangat kuat membuat lubang putih semakin mendekat, meskipun lubang hitam berusaha melarikan diri. Dan tibalah saatnya untuk serangan terakhir. Gravitasi lubang hitam mulai meregangkan musuhnya hingga ia menelan musuhnya seluruhnya. Lubang putih benar-benar hilang, dan karena memiliki energi yang sangat besar, pemenang kita menjadi lebih masif dan lebih kuat dari sebelumnya. Oh, tidak, lari! Sekarang ada lubang hitam supermasif yang kelaparan berkeliaran, mencari lebih banyak makanan. Sampai suatu hari nanti, lubang hitam ini akan hancur menjadi lubang putih dan memulai pertempuran yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi, yang akan disaksikan oleh seluruh alam semesta. Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat.
Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya, kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya, dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari.
Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini.